Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Ishak Sinaga. Nah, kali ini akan saya bahas tentang materi matematika peminatan kelas 11 yang judul besarnya adalah persamaan trigonometri. Nah, apa yang akan kita bahas pertama? Yang akan kita bahas adalah tentang identitas trigonometri dasar. Nah, jadi dalam identitas trigonometri dasar ini yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama konsep di kelas 10 ya. Nah, coba kita ingat lagi di konsep kelas 10. Nah, ini kalau misalnya kita perhatikan ya. Nah, ini di dalam konsep kelas 10 kita sudah diperkenalkan pada identitas trigonometri yaitu sinus, kemudian kosinus ya. Saya ulang ya. Kita sudah diingatkan dengan sinus, kemudian kosinus, kemudian tangen ya. Tangen. Nah, itu didapat dari segitiga siku-siku. Jadi di sini ada siku-sikunya ya. Nah, oke. Nah, jadi dari sini nanti kita bisa lihat dari gambar ini ya, dari gambar ini kalau untuk sinus itu ditentukan dengan konsep yaitu depan per miring ya. Jadi kalau kita dari gambar ini kita petakan masing-masing sisinya supaya gampang mengingatnya. Y ini kita anggap sisi depan ya. Kemudian X ini kita anggap sisi samping. Nah, kemudian R ini kita anggap sisi miring. Berarti kalau misalnya disingkat depannya D, sampingnya sa, miringnya mi. Berarti untuk sinus itu ini didefinisikan dengan depan per miring. Kosinus itu adalah samping per miring. Kemudian tangen itu adalah depan per samping. Nah, itu untuk yang mengingat kembali identitas trigonometri pada segitiga siku-siku ya, ataupun ya pada segitiga siku-siku yang dasar ya. Nah, kemudian pemetaan pada kuadran ini khususnya nanti kaitannya adalah ke konsep-konsep sudut istimewa ya, sudut istimewa. Nah, jadi di dalam satu bentuk sistem koordinat ya yang ada sumbu X dan sumbu Y ini itu bisa dibagi jadi 4 kuadran ya. Nah, jadi kalau di kuadran 1 ini ukurannya kita nyatakan aja alfanya itu dari 0 sampai 90 derajat ya. Kemudian yang kuadran 2 ini alfanya kita buat aja dari 90 derajat sampai 180. Ini saya kasih aja tandanya dia pakai sama dengan. Kemudian yang kuadran 3 ini alfanya itu pada sudut 180 sampai 270 ya. Kemudian di kuadran 4 ini alfanya dari 270 sampai 360 derajat. Nah, oke ya. Nah, itu pembagiannya. Nah, jadi pada pembagian kuadran ini ya, pada saat kelas 10 kita diberi cara mengingatnya cepat yang ini ya, A S T C. Aku suka tahu Cina. Nah, itu kalau versi saya ya. Aku suka tahu Cina. Nah, tapi untuk lebih apanya itu hanya sekedar untuk mengingat aja ya biar cepat. Nah, kalau A di sini artinya all ya, all.
Artinya semua identitas trigonometri sin, cos, tan itu bernilai positif, ya. Kemudian kalau di sini di kuadran 2 itu yang bernilai positif hanya sinus, ya. Kalau di kuadran 3 yang positif hanya tangen. Kalau di kuadran 4 yang positif hanyalah si cos. Nah, ini yang positif. Ini kalau misalnya kita gunakan, ya, untuk 3 identitas trigonometri, yaitu sin, cos, dan tan. Nah, jadi yang berikutnya coba kita perhatikan. Pengembangan dari sini nanti adalah muncul bentuk identitas trigonometri dasar yang berupa hubungan kebalikan. Nah, selain yang 3 tadi, sin, cos, dan tangen itu, maka ada hubungan kebalikan antara yang 3 itu, antara sin, cos, dan tan. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, kebalikan dari sinus itu adalah kosekan. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Jadi kalau kosekan itu adalah kebalikannya dari sinus. Sekan kebalikan dari kosinus, kotangen kebalikan dari tangen. Nah, kalau misalnya saya interpretasikan gambarnya ya. Kalau kita interpretasikan gambarnya dalam bentuk segitiga siku-siku tadi, misalnya di sini alfa, ini siku-siku, ini kita buat y, di sini x, di sini r. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ya. Berarti kalau misalnya kosekan itu adalah kebalikan dari sinus, berarti 1 per sinus alfa. Sinus alfa tadi kita nyatakan adalah y per R, ya, y per R. Nah, sehingga nanti kalau ini kita proses hitung berarti hasilnya sama dengan R per Y. Jadi kalau kita definisikan dengan sisi samping miring atau depan, berarti ini hasilnya sama dengan miring per depan, ya. Nah, kalau sekan itu kebalikannya cos. Jadinya nanti di sini sama dengan miring per samping. Sedangkan kotangen itu adalah 1 per tangen atau kebalikannya tangen. Jadinya di sini nanti kita buat samping per depan. Nah, jadi sudah ada muncul 3 identitas trigonometri yang baru berdasarkan kebalikan. Nah, kalau misalnya kita aplikasikan atau kita kembalikan ke konsep kuadran tadi, ke konsep kuadran ini, artinya apa? Untuk kuadran 1 karena dia bersifat semua, ya, untuk di kuadran 1 karena semua identitas itu bernilai positif, artinya untuk kebalikan sin berarti untuk kosekan juga bernilai positif. Untuk kebalikan tangen, kebalikan kosinus yaitu sekan juga bernilai positif. Dan kemudian untuk kebalikannya tangen yaitu kotangen juga bernilai positif. Nah, sehingga interpretasinya juga di kuadran 2. Berarti temannya sin ini yaitu kebalikannya sin itu kosekan yang positif. Nah, berarti di sini kosekannya positif, sekannya negatif, dan kotangennya negatif. Nah, kalau di kuadran 3 berarti kosekannya yang negatif, ya. Kemudian sekannya juga negatif, kotangennya juga positif, ya. Kemudian di kuadran 4 berarti di sini kosekannya negatif, kemudian kebalikannya cos berarti sekannya juga positif, tangennya kebalikannya adalah kotangennya juga harus bernilai negatif. Nah, itu interpretasinya untuk penempatan di setiap kuadran, ya. Nah, yang berikutnya adalah hubungan perbandingan. Nah, jika di hubungan perbandingan, kalau misalnya kita buat lagi bentuk gambar segitiga, ya, segitiga siku-siku seperti ini. Mohon maaf kalau gambarnya kurang bagus, ya. Di sini kita buat Y, di sini kita buat X, di sini kita buat R. Nah, jadi dari sini kan bisa kita lihat untuk hubungan perbandingan hanya bisa kita ambil hubungan perbandingan antara tangen dan kotangen saja, ya. Jadi nanti kalau misalnya sejatinya kalau kita lihat dari gambar ini, tangen itu kan nilainya berarti tangen alfa itu sama dengan Y per X gitu, ya.
Nah, jadi kalau misalnya ini mau kita buktikan, berarti kita akan masukkan berdasarkan identitas trigonometri yang sudah kita dapat. Jadi kita buktikan ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Berarti nanti di sini kita buat y per x sama dengan jadi kita buat di sini sin itu adalah y per r, cos itu adalah x per r. Nah, jadi kalau misalnya ini kita buktikan lagi, y per x sama dengan, berarti ini kita akan balik posisinya, y per r kali r per x. Jadi dapatlah hasilnya nanti y per x sama dengan, ini habis r-nya, berarti tinggal y per x. Nah, jadi dia terbukti. Ya, terbukti bahwa kebalikan sinus per kosinus itu hasilnya sama dengan tangen. Berarti nanti kalau untuk kebalikan tangen, yaitu kotangennya itu sama dengan, tinggal kita balikkan posisinya saja. Berarti kosinusnya yang jadi pembilang dan sinusnya yang jadi penyebut. Nah, ini untuk yang konsep mengingat kembali, untuk konsep yang mengingat kembali, dan juga tentang konsep identitas trigonometri dasar, khususnya untuk yang hubungan kebalikan dan juga hubungan perbandingan. Nah, akan saya lanjutkan setelah iklan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman.